Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil Panglima TNI. Hari ini, saudara saya pecat. Berhenti itu Panglima TNI. Gak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong besok, gitu ya. Kita segera pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduit, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Yang ini tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merayap? Enggak. Pakai jas putih mentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil, bakar muka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merayat? Enggak merayat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno tidak pro rakyat? Sangat. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator. Wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing. Tidak pro pada rakyatnya sendiri. Maka saya mengajak dan menghimbau umat Islam seluruhnya yang hadir maupun tidak hadir. Jangan ada lagi yang mengatakan kami tidak mau ikut politik. Ya tadi Pak Amin singgung. Selalu dikatakan Islam itu suci, agama itu suci, politik itu kotor. Jangan dicampur adukkan. Kita nggak peduli sama politik. Atas orang lain yang memegang kekuasaan politik, baru tahu seperti yang dialami oleh Hizbut Tahrir Indonesia. Dulu-dulu aja politik, oh nggak mau. Kami mau khilafat. Yang ini tohut. Kami nggak mau. Lalu nggak mau nyoblos, nggak mau ikut pemilu, nggak mau apa, nggak mau apa. Begitu datang Jokowi jadi presiden, selembar surat diterbitkan, dibubarkan HTI, mereka nggak bisa bikin apa. Saya bilang kepada orang HTI, ya, segudang kepintaran itu tidak ada artinya dibandingkan dengan segenggam kekuasaan. Presiden itu ya, walaupun goblok, ya, saya nggak sebut namanya siapa, ya. Saya nggak bilang siapa-siapa. Ini presiden dalam artian umum. Walaupun orangnya itu goblok, segoblok-goblok dia presiden. Kami ini saya, Pak Amin, dan lainnya ngaku pintar ini. Nggak ada apa-apanya. Kita bukan siapa-siapa. Saya ingat satu hari ceritanya. Sidang kabinet zamannya Gus Dur. Saya menteri kehakiman. Gus Dur, Mega, Menko Polhukam, saya. Gus Dur mau keluarkan dekret. Pak Amin tahu persis ceritanya. Mau keluarkan dekret, mau bubarkan DPR-MPR, mau menghidupkan TAP MPRS 25 tentang larangan PKI dan larangan penyebaran Marxisme, Leninisme dan sebagainya. Wah, Gus Dur ngotot. Saya keras ngomong kita maaf Bapak Presiden, saya menteri kehakiman harus menjelaskan dari segi hukum. Saya jelaskanlah dekret tahun 45 tahun 59 itu kayak apa. Tidak mungkin ada dekret tanpa didukung oleh kekuatan militer. Ya. Karena dekret itu adalah revolusi hukum. Benar atau tidaknya bukan diukur di awal, di ujung. Kalau dia bisa pertahankan dekretnya itu, dekret itu menjadi sah. Kalau tidak, dia bisa dituduh sebagai pengkhianat, maka dituduh melakukan kudeta. Yang kedua, saya katakan hidupkan PKI ini bisa jadi dibuat. Wah, saya ngomong panjang lebar. Gus Dur marah, ambil ketok palu, kabinet skors. Saya sempat ditegur Ibu Erna Witular. Kenapa itu menteri kok kritik presiden dalam sidang kabinet? Ya bagaimana nggak ada kritik? Masa mau hidupin PKI yang benar dong?
Ya kan? Masa mau dekret, masa mau apa, masa saya diam? Begitu Gus Dur ketok palu, saya lari-lari keluar kabinet. Saya dikejar sama 3 jenderal. Pertama namanya Laksamana Widodo AS, kedua namanya Susilo Bambang Yudhoyono, ketiga namanya Agung Gumelar. Pak Agung bilang, bos, jangan kenceng-kenceng jalannya. Saya bilang, saya mau pulang aja. Besok juga saya dipecat sama Gus Dur. Ya. Saya bilang, Pak dulu, Pak, Om dulu. Pak Widodo AS bilang, Pak, kami sependapat sama Bang Yusril. Gak perlu ikut presiden. Masa mau bubarin DPR, masa mau... Loh, saya bilang, kenapa tadi tidak ngomong? Ya, jawabnya apa? Ya, kita ini prajurit. Mana mungkin kami ini akan melawan panglima tertinggi? Nah, itu dia. Saya ceramah kemarin itu diundang di pertemuan alumni Gontor di Banten. Di sebelah saya Pak Gatot Nurmantio. Waktu itu belum pensiun. Masih jenderal aktif walaupun bukan lagi panglima TNI. Saya bilang, segoblok-goblok presiden. Dia presiden. Dipanggil panglima TNI. Nah, hari ini saudara saya pecat. Berhenti itu panglima TNI. Gak bisa ngelawan. Tanya nih sama Pak Gatot sebelah saya ini. Pak Gatot senyum-senyum. Jadi, jangan kita itu pikir, oh ini orang kok tampangnya sederhana, tampangnya wong deso, gitu ya. Kita segera pilih jadi presiden. Ya, jangan model Pak Yusril, orangnya berduis, ya, bajunya kayak Tengku Melayu, katanya kan begitu kan. Lalu yang ini, tidak ada pengaruh wajah orang itu dengan kebijakan-kebijakan yang dilakukan. Ya. Bung Karno itu, siapa yang bilang Bung Karno itu tampangnya merakyat? Enggak. Pakai jas putih pentereng, sepatunya mengkilat, kacamatanya Yahud, mereknya Ray-Ban zaman dulu itu. Pecinya bagus. Bung Karno gagah, pakai mobil, bak terbuka. Hobinya koleksi barang-barang antik, patung, lukisan. Siapa bilang Bung Karno merakyat? Enggak merakyat tampangnya itu. Tapi siapa yang mengatakan Bung Karno itu tidak pro rakyat? Sangat pro. Lah yang sekarang ini tidak ada hubungannya. Wajah itu lah katanya saya ini dibilang diktator. Wong tampang saya tampang wong deso. Nggak ada urusannya. Tampang wong deso nggak deso itu bisa aja jadi diktator. Tampang deso nggak deso bisa aja pro asing. Tidak pro kepada rakyatnya sendiri. Jadi pesan saya kepada kita semua, ya, jangan lupakan politik ini. Pilkada sudah dekat di Sumut. Jangan kita diam-diam aja, adem ayem aja. Seperti yang saya katakan kepada kawan-kawan HTI. Katanya kalau HTI dibubarkan, 100 pengacara akan membela HTI. Datang saya ke pengadilan. Saya tanya Ismail Yusanto, mana yang 99 lagi nih pengacara yang bela Anda ini? Kok awak sendiri pula yang datang ke pengadilan yang bela? Nah, jadi mana yang 99 lagi nih? Saya bilang. Nah, ketika orang sudah dalam kesusahan, yang lain pada takut menjauh. Saya berjibaku aja, saya lawannya nggak peduli. Nah, jadi ini kita pengalaman HTI. Ya, nggak mau ikut itu, nggak mau ikut ini. Begitu dibubarin, saya nggak mau. Mempertahankan eksistensi pun susah. Jadi saya pikir ini saatnya umat Islam memilih pemimpin Islam. Ikut pemilu nanti pilih partai-partai Islam yang memperjuangkan Islam. Ya. Bukan berarti kita mau zalim sama orang lain, tidak. Kita nggak akan zalim kepada orang Nasrani, zalim pada enggak. Pasti kita ini biasanya mikir-mikir tentang orang lain. Cuman orang lain sayangnya nggak mikir-mikir tentang kita, itu yang repot. Ya. Ya. Kalau kita itu umat Islam situ 70%. Mau pilkada, kita pikir-pikir nih, gimana ya, kita ambillah saudara kita agama lain jadi wakil. Kita mikir gitu, kita tuh orang baik. Coba, kalau kita di situ, yang 30% mereka yang 70%, nggak pernah mikir seperti itu. Ya. Jadi, harapan saya, jangan pasif, aktif dalam politik ini, jangan sampai kembali pemimpin yang seperti begini, bikin susah kita semuanya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.